Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan ya untuk minggu depan sama review dari minggu lalu. Nah, sesuai prediksi minggu lalu, prediksinya adalah IHSG bakal turun dulu. Ya, terbukti bener tanggal 14 turun dulu. Terus habis itu mulai naik. Ini panahnya juga masih ada. Kalian bisa nonton di video YouTube minggu lalu ya. Ini panahnya masih ada. Nah, ini sekarang IHSG berada di area ATH-nya lagi ya. Kalau kita tarik resistennya di mana? Resisten IHSG ada di 6.900. Oke, dengan support terdekat sekarang kalau kalian mau perhatiin adalah di level 6858. Oke, nah untuk minggu depan gimana? Minggu depan menurut gua IHSG bakal sideways ya. Sidewaysnya gimana ya? Kemungkinan sih bakal mungkin bolak-balik sini aja gitu. Oke, kenapa? Karena kalau kita perhatiin perang juga masih nggak jelas ya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Ya kita nggak perlu nunggu sampai kepastian gimana, nggak apa-apa karena yang penting ya aman-aman aja dunia sama pada jaga kesehatan dan juga pada cuan, itu aja sih yang penting. Oke, jadi prediksi gue bakal mungkin sideways di 6858 sampai 6930. Oke, nah kita review untuk minggu lalu ya. Pertama minggu lalu ada, oke sini aja. Oke, ada BBRI. Nah, BBRI sendiri kalau kalian perhatiin belum kemana-mana ya, masih sideways. Belum sempat gerak juga, jadi ya overall masih bisa di hold dengan level sekarang di 4430 ya, masih minus. Kalau kalian entry di atas, ini kan patokan gue semua entry di atas ya, patokan gue entry di atas, jadi ya masih bisa hold kalau kalian masih mau. Jadi statusnya sekarang hold. Oke, yang kedua Indi. Nah, Indi kemarin ada symmetrical triangle, ternyata di break ke bawah nggak berhasil. Sekarang support terakhir kita jaga di MA20 nya, jangan sampai di break, berarti di sekitar 2030 ya. Jangan sampai di break, karena kalau di break ya kemungkinan akan turun dulu, kurang bagus. Kita perhatiin minggu depan apakah bisa rebound atau enggak. Kalau bisa sih lumayan. Oke, kita reverse garisnya sekarang ke sini. Nah, 2060 CL-nya 2080, berarti kita CL. Gak apa-apa. CL. Nah, yang ketiga ada LSIP. Oke, LSIP sendiri kita entry di tanggal 14 ya. Entry point di 1280 sampai 1320. Oke, di sini jelas dapat ya. Karena low-nya juga bisa di 1305, kalian bisa dapat low-nya juga lumayan. Nah, sekarang di 1395 LSIP. Oke, ini status sudah bisa di TP, tapi kalau kalian masih mau hold silakan. Gak masalah. Kalau gue pribadi sih hold dulu aja. Oke, tapi ini kalau status mingguan ini TP. Oke, yang keempat ada Inco. Oke, Inco hari Jumat semua trio TAI naik semua, Antam, Tins sama Inco. Ya overall ini masih bagus ya kalau kalian perhatiin. Ini resisten juga di break, so masih menarik. Target pertama sih dia bisa nutupin gap dulu di sini, berarti di 4970. Makanya TP1 kemarin 4970 tapi belum kesentuh. High masih di 4950, so far 4900, kita masih bisa hold. Oke, yang kelima ada MDKA. Nah, MDKA tanggal 14 di 3500 sampai 3600. Dia di bawah turun 3540, bisa entry di bawah. Oke, ini sesuai dengan kalau kalian nonton Instagram gua, lihat Instagram gua ada post di level 0,68, ini pas di low-nya. Terus mulai rebound lagi sekarang. Oke, high kemarin sempat nyentuh 3900, memang target di Instagram sih sebenarnya 39 ya, cuma kan ini 3840 udah kecapai. Oke, overall kita perhatiin secara average ya, masih cuma 2,3% untuk mingguan. Nah, untuk harian kalau kalian perhatiin ini gua rekap ya. Ini sampai tema seni yang minggu lalu punya. CTRA hari Jumat kemarin gerak, udah TP, beberapa juga udah TP, ada yang CL juga. Ya nggak masalah. So overall masih lumayan ya kalau kita perhatiin. Nah, ini yang putih masih bisa di hold, oke. Yang hijau yang udah sentuh area TP dan sekarang masih naik, ya, contohnya Antam, kalian jaga di tabel aja. Oke. Di watchlist yang gue bikin nih, kalau misalnya masih ada di sana sebelah kiri ya, di daerah uptrend, kalian silahkan hold. Oke, jadi jangan ragu untuk di hold, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti ketika udah break supportnya baru di TP dulu. Oke, but overall yang masih putih ini masih bisa kalian hold. CSRA, DSNG, makanya kenapa masih sebenarnya udah sentuh TP sih ini 645 kan, tapi gua rasa masih bisa naik CPO, DSNG, LC dan kawan-kawannya. Oke. So, kita lanjut lagi untuk minggu depan.
Oke, ada 5 saham. Yang pertama ada Arto. Arto, kalau kalian perhatiin, ini kemana ada satu daerah ya, dimana daerah ini biasa orang pada beli. Kalau kalian perhatiin, selalu mantul daerah sini. Oke, ya ini udah mulai rebound, bikin new high. Ya, MACD masih belum berpotongan ke atas, stokastik udah mulai ke atas ya, kita spekulasi dia bisa ngetes lagi ke MA20 nya. Oke, kita entry Arto di 15.05. Sorry. 15.05, 15.050 sampai 15.450. Oke, ini garis hitam sebagai supportnya. TL kalau dia break ke bawah, TL di 14.950. TP1 kita tes di MA20 16.100 dan 16.700. Oke. Yang kedua ada Breeze. Nah, Breeze sendiri kalau kalian perhatiin dan kawannya Agro ya, udah mulai naik juga. Dan ini juga sebenarnya kalau kalian perhatiin ada sebuah pola tapi agak kecil. Kita gambar polanya dulu ya. Ini sebuah pola kecil sebenarnya. Kalian handle. Ya, dan ini udah di break. Ya, kita harapin semoga kalau dengan target harapan ya. Naik ke sini. Ini kita pindahin ke atas ya, target utama Breeze di 1860. Jadi kita harapin sih bisa sampai ke sana, kan lumayan kalau sampai ke sana ya, mungkin adalah 9%. Oke. Ya, overall kalau kalian belum punya Breeze, boleh di HK di 1675 sampai dengan 1695. 1700 saja tanggung, 1700. Oke, kalau misalnya close di bawah 1675 KNCL, ini agak dekat ya, masih terlalu kecil, kita bisa jaga di sini maksimal. Jangan sampai dia bikin new low aja. Oke, 1635 CL. TP1. Oke, 1760 dan 1860. Oke, yang ketiga ada MTech. Nah, MTech udah banyak yang lupain ya mungkin, karena downtrendnya juga lumayan parah. Kalau kita perhatiin, kita tarik garis. Ya, ini downtrend tapi udah di break kemarin, makanya menarik. Ini juga ada double bottom kalau kalian perhatiin. Oke, double bottom dengan sebenarnya kalau kita tarik naiknya di sini. Ya, kalau bisa di break ya menarik gitu. Oke, MTech kita entry di 1875. Di 520 1875 sampai dengan 1915. TL kalau misalnya dia break 1835 CL. TP1 angka cantik 2000, TP2 2090. Oke, yang keempat saham kertas INKP. Oke, INKP juga kalau kalian tarik, kalian perhatiin ini juga udah mulai break resistance-nya. Oke, menarik. Jadi ya kita ngarepin sih INKP juga udah mulai bisa rebound, karena overall downtrend juga udah lumayan lama ya. Target pertama sih dia harus nyentuh garis ini dulu, cuma overall kita bisa lihat semoga ini udah bikin new high ya, udah bikin new high, ini bisa lanjutin kenaikan. Oke, INKP 7800 sampai dengan 7950. Oke, CL ini bisa jadi support 7650. TP1 8300 dan TP2 8500. Oke, yang terakhir ada MAPI. MAPI sendiri, kalau kalian perhatiin ini sebenarnya, kalau kalian belajar mengenai tren ya, ini sebenarnya contoh sebuah uptrend yang cantik. Low, high, koreksi, higher high. Nah, ini kan nggak closing di bawah ya, berarti belum lower low ya. Terus higher high, closingnya sama lagi, higher high lagi. Ya, sebenarnya lumayan menarik ini untuk MAPI. Overall kalau kita tarik garis ya, ini masih uptrend. Oke. Nah, kita cari entry point MAPI. Gambar Fibonacci dari low ke high. Oke. Nah, kita entry MAPI dari 820 sampai dengan 840. CL kalau dia break 820, 810 aja.
TP1 880 dan 900. Oke. Sektornya MAPI lumayan menarik. Kalian perhatiin kemarin gua ada call ERA. Ini juga udah mulai naik sebenarnya. Ini nggak diwaspadain sama orang aja, mungkin banyak yang udah mulai takut sama ERA ya. Tapi ini mulai menarik sebenarnya, ini bikin new high. Kalau mau masuk silakan jaga 560. Oke. Ya, gitu aja untuk minggu depan. Semoga memberikan cuan yang lumayan di minggu depan ini. Oke, terima kasih.